Kembali di Siang pemirsa, seorang penumpang maskapai Garuda kehilangan iPhone saat penerbangan ke Melbourne viral di media sosial. Saat ditelusuri, posisi terakhir ponsel mewah tersebut ada di hotel kru pesawat. Garuda Indonesia membebas tugaskan seluruh kru di pesawat tersebut. Satu baru tiba di Melbourne dengan pesawat GA716 dari Jakarta ke Melbourne. Penumpang pesawat Garuda Indonesia Michael Cendara mengunggah kronologi kejadian ponsel iPhone miliknya. Setelah itu saya taruh. Ponsel hilang saat disimpan di kursi pesawat dalam penerbangan dari Jakarta ke Melbourne Jumat pekan lalu. Ia pun telah melapor ke kru pesawat tapi tak ada tindak lanjut. Dari pelacakan titik akhir, ponsel mewah itu ternyata berada di hotel khusus kru pesawat Garuda di Melbourne. Sayangnya saat akan dilakukan penggeledahan seluruh kamar, titik lokasi iPhone sudah berada di sungai. Diduga telah dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mempertanyakan keamanan barang bawaan maskapai BUMN tersebut. Sementara itu melalui laman Instagram, Garuda Indonesia menyatakan telah membebas tugaskan seluruh kru yang bertugas di pesawat tersebut selama proses investigasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Satu dari tiga mantan staf khusus Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani, tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Sementara kedua staf khusus lainnya, yakni Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencegalan bepergian ke luar negeri. Jadi terus pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Nah, tetapi di dalam barang bukti elektronik yang sudah dibaca, dikaji, didalami oleh penyidik, inilah yang terus dipertanyakan kepada yang bersangkutan, ya, sampai pada nantinya bahwa apa yang kami sampaikan, penyidik akan terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin, ya, supaya membuat terang dari tindak pidana ini. Saya kira begitu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan komitmennya untuk kooperatif dalam kasus dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret namanya. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa.
Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung masih membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Meski demikian, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung masih membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Meski demikian, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim. Meski sebelumnya sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Itu yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam kapasitas sebagai staf khusus, konsultan, tenaga ahli, tenaga ahli teknis. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak? Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf sus? Nah, kan akan digali juga di situ. Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang 3 ini dengan orang lain atau pihak lain. Saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Sebelumnya penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga, kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh salah satu pejabat Kementerian PU. Meski sempat kaget, Kementerian PU Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak mengetahui jika kantornya akan didatangi KPK. Dodi juga mengaku belum mendapatkan laporan tentang hasil pertemuan KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun ia mendorong pengusutan lebih lanjut terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian PU. Masa? Iya. Saya tidak tahu, saya dari istana. Terkait kasus kelanjutannya gimana, Pak? Kan kita tahu. Ya, nunggu laporan dari Irjen lah pastilah. Saya nggak tahu. Kan sesuai pokoknya sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke KPK gitu. Kan sudah. Mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu lebih. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendatangi Kementerian PU untuk melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat Kementerian PU untuk biaya pernikahan anaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga menahan ijazah karyawan, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menyidak kantor PT Lion Group di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Usai disidak, PT Lion Group akhirnya mengembalikan ijazah tersebut. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersama pegawai dan mantan pegawai Lion Group mendatangi kantor PT Lion Group di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Kedatangan Wamenaker untuk mengecek adanya laporan penahanan ijazah dan akte kelahiran karyawan. Rombongan Wamenaker diterima langsung oleh perwakilan perusahaan. Tidak hanya menahan ijazah, Wamenaker juga mendapatkan keluhan soal dipersulitnya penertiban paklaring atau surat keterangan pernah bekerja, serta soal pesangon.
Setelah dilakukannya sidak, pihak Lion Group akhirnya mengembalikan ijazah karyawan yang sempat ditahan. Jadi hari ini manajemen Lion Air luar biasa baiknya, korporatifnya, nggak ribet, dan semua yang menjadi hak kawan-kawan buruh atau karyawan di Lion Air dipulangkan. Jadi ada total banyak. Lantas sebetulnya sih mereka juga sudah mempunyai niat mulangin, bukan punya niat, sudah dipulangkan sebagiannya Pak ya, Pak Presiden ya. Alhamdulillah dari tanggapan perusahaan kita sendiri, mantan perusahaan kita sendiri cukup kooperatif ya Mas ya, dan mereka bersedia dari perusahaan Lion Group ini bersedia untuk mengembalikan atau mengikuti peraturan Menteri mengenai penahanan ijazah, dan kita akan dikembalikan. Yang pasti kita merasa terbantu sekali sebagai karyawan dengan adanya perwakilan Pak Wamen ke sini, karena untuk mengembalikan hak kita yaitu ijazah, akte, serta penerbitan dari Pak Klaring. Selain membahas penahanan ijazah, Wamenaker juga mensosialisasikan aturan untuk tidak lagi mensyaratkan penampilan menarik dalam mencari pegawai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan. Yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark. Dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah. Dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Kebijakan ini diambil setelah pihaknya menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Dan hasil pengecekan menunjukkan kawasan pesisir dan laut di sekitar Pulau GAK masih dalam kondisi baik. Dari Jakarta, Ayah Nufus Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, perhatikan. Oke, pelan kasih maju lurus, Jokowi. Maju lurus pelan.
Kencang air jaketnya, itu langsung melambung nanti, Wer. Dikopi. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman tolak permohonan intervensi yang diajukan tim tipu UGM dalam sidang gugatan perdata Jokowi. Hakim perintahkan pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi selama 1 bulan ke depan. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang adalah putusan selas terkait permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu UGM. Majelis Hakim yang diketuai Cahyono menolak permohonan intervensi tersebut. Majelis Hakim kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi. Para pihak berperkara diberikan waktu melakukan mediasi selama 30 hari dan jika belum menemui titik terang bisa diperpanjang 15 hari. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah Majelis Hakim menerima laporan dari Hakim Mediator. Setelah nomor 106 PDTP 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan pasal, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian. Menanggapi putusan ini, pemohon intervensi mengaku tidak setuju dengan putusan hakim yang menyebut pihaknya tidak punya hubungan hukum secara langsung. Kami menghormati putusan dari Majelis Hakim, tetapi ada beberapa catatan yang kami tidak setuju dengan putusan tadi ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kami tidak punya hubungan hukum secara langsung. Itu kami tidak setuju karena memang faktanya kan kami menggugat di Solo dan kami punya kepentingan juga di sini dalam gugatan ini. Sebelumnya, Advokat Komardin menggugat 8 orang mulai dari pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Bersatu, Ade Darmawan, diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Selasa. Ade Darmawan hadir setelah laporan polisi yang diusut Polres Metro Selatan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, beberapa tokoh dilaporkan, diantaranya Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Ifauzia Tiansuma, dan Rizal Fadila. Pradip Bersatu mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi.
Nanti ke bawah ke dalam, dengar Mas ya, Pak. Oke. Ya. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik